Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, menjelang malam. Di sini saya ingin memperkenalkan sahabat saya, teman saya, kebetulan dosen di Bina Nusantara atau BINUS di Jakarta. Saya kenalkan Dr. Reza Zaki SH MH. Selamat datang. Iya, terima kasih banyak. Bapak ini udah diundang lagi nih di podcast ini. Santana 70. Oke, gini, Bang, saya panggil Bang Zaki ya. Iya. Jadi kebetulan ya, kita berbagi ilmu agar masyarakat kita lebih paham bagaimana mengatasi pinjaman online ya. Mungkin Bang Zaki paham bagaimana itu pinjaman online menyangkut hukum atau menyangkut banyak hal yang korbannya akhirnya banyak ada yang bunuh diri. Saya pingin Bang Zaki kebetulan dosen di Bina Nusantara ada masukan untuk masyarakat kita, teman-teman kita mungkin yang agar paham bagaimana sih sebenarnya pinjaman online di Indonesia ini menurut hukum kita, perdata dan pidananya. Bisa dijelaskan Bang Zaki? Ya, jadi pinjaman itu bukan barang baru sebenarnya, cuma dia bermigrasi menjadi online, memudahkan. Bahkan belakangan ini banyak aplikasi yang sangat-sangat mudah untuk bisa mencairkan sebuah uang, dana, modal KTP, ya modal ada nomor kontak dari saudara atau rekan dan sebagainya, dana cair dalam waktu sangat singkat. Kadang-kadang menggiurkan buat orang yang sedang kepepet uang, gitu. Tetapi kadang-kadang orang yang meminjam ini dia tidak punya kemampuan financial literacy lah bahasanya. Jadi kemampuan dalam mengelola keuangan. Ada yang kejadian dia hari ini dapat pinjaman, tahunya besok di PHK. Dia bingung untuk membayar cicilan di bulan-bulan berikutnya. Nah ini yang seringkali kemudian menjerat banyak orang di kita. Nah memang pinjol itu kan harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ya, betul. Dia diawasi oleh OJK yang dulunya itu Bank Indonesia. Ada juga yang ilegal kita menyebutnya. Ya. Dia tidak terdaftar di OJK. Apa bedanya? Dari sisi implikasi hukum sebenarnya, kalau kita berinteraksi dengan pinjol yang ilegal, tidak terdaftar di OJK, lalu tiba-tiba kita tidak mau membayar misalnya pinjaman itu, masalah nggak secara hukum? Sebenarnya nggak. Ya, nah karena, itu yang paling banyak menyangkut hukumnya ini. Iya, betul. Karena di pasal 1320 ini soal kausa halalnya itu, syarat objektif, itu dianggap bahwa perusahaan pinjol ilegal ini dia menyalahi peraturan perundang-undangan. Karena harusnya dia terdaftar di OJK, tapi dia tidak melakukan itu. Sehingga itu resiko dia. Jadi ketika ada orang yang meminjam dan tidak membayar, itu implikasi dari sebuah perusahaan yang ilegal tadi. Oleh karena itu makanya sering banyak pertanyaan soal dia sudah kadung nih minjam duit dari perusahaan yang pinjol yang ilegal, boleh nggak saya nggak bayar? Bisa. Itu berbeda dengan kalau perusahaan itu terdaftar di OJK. Salah satu ciri-cirinya memang kan dia kalau aplikasinya kita buka itu ada logo terdaftar di OJK. Nah kalau itu punya implikasi nanti di luar dari soal pidana, Pak, karena pidana itu kan ultimum remedium. Yang jadi ketakutan hari ini itu justru bukan pidananya, Pak, BI checkingnya. BI checkingnya. Tapi kalau BI checking itu yang terdaftar ya, yang legal di OJK itu ya. Kalau yang tidak terdaftar di OJK, tidak terdaftar. Iya. Nah ini kan repotnya adalah soal data pribadi kita nih. Karena kalau kemudian BI checking kita rapotnya buruk, itu jangan harap kita dapat pinjaman dari tempat lain. Contoh aja lah, sederhana. Nggak usah kita buruk ya catatannya. Kita minjem ke beberapa pinjol. Lalu bayarannya ada beberapa yang tidak on time. Tidak tepat waktu. Ada nunggak misalnya gitu ya. Nah, ketika tiba-tiba kita mau buka ke pinjol lain lagi untuk cari pinjaman, itu pasti ditolak. Kenapa? Karena dia punya data kita tentang bagaimana kewajiban kita dalam memenuhi tadi itu kan, pembayaran yang tepat waktu, dibayar dengan tuntas atau tidak, itu implikasi yang langsung terasa tuh Pak. Kadang-kadang kan orang di HP-nya itu bukan hanya aplikasi WhatsApp, tapi banyak tuh aplikasi pinjol. Wah, udah satu lolos, ketagihan Pak. Nah,
kadang-kadang yang bikin menjerat kita adalah yang itu dipergunakan bukan hal yang produktif tapi konsumtif. Gaya hidup yang mematikan kita sendiri sebenarnya. Ya. Jadi kalau pidananya nggak ada, tapi masuk perdata ya. Tapi kalau pinjaman online itu dijadikan mata pencarian yang dimaksud gali lubang tutup lubang, itu bisa dikategorikan mata pencarian atau tidak itu? Ya ada juga yang kemudian dari zaman dulu sebelum pinjol dengan teknologi sekarang fintech kita kenalnya itu memang ada tipikal semacam itu, makanya ada istilah gali lubang tutup lubang. Itu yang tadi saya bilang financial literacy-nya itu tidak kokoh gitu, kemampuan dalam mengelola keuangannya tidak mapan. Artinya apa? Artinya dia sebenarnya akan melibatkan tidak hanya dirinya sendiri, tapi ya itu Pak, kontak-kontak orang yang kita daftarkan itu ya, itu masuk. Ya, dan itu banyak terjadi. Hubungan antar keluarga jadi retak gara-gara nama adiknya misalnya dipakai dan dia tidak bertanggung jawab gitu untuk kemudian menyelesaikan pembayaran cicilannya itu. Nah ini resikonya cukup parah, bukan sekedar bunuh diri, tapi membunuh satu keluarga atau mungkin membunuh kekerabatan, itu akan potensial terjadi gitu. Ya, saya masih banyak ya, ibaratnya kita sharing ya untuk memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat luas, tapi karena waktunya yang cukup pendek, jadi di lain waktu lagi kita bisa lanjutin lagi nih ya. Siap Pak. Terima kasih nih, terima kasih banyak, Bang Jaki menyempatkan waktunya kita bincang-bincang, sharing untuk saudara-saudara kita yang terlibat pinjaman online. Oke, terima kasih atas himbauan dan edukasinya dari dosen kita, Bang Jaki. Selamat dan sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih, Pak.